Jelang penetapan hasil pemilu di Komisi Pemilihan Umum, TPN Ganjar Mahfud ini sudah hampir pasti akan menggugat hasilnya ke MK jika memang tidak ada perubahan dari hasil quick count. Untuk bisa mengetahuinya lebih lanjut, sudah bersama saya juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, terima kasih Mas waktunya untuk SCTV. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore Mas. Mas Seno, ini TPN sudah pasti ya Mas akan menggugat hasil pemilu ke MK. Ya, sikap politik kami dari awal sudah jelas bahwa kami mempersoalkan pemilu kemarin bukan semata-mata terkait dengan hasil, tetapi juga terkait dengan proses yang berlangsung. Apabila proses yang hari ini dikritik oleh banyak pihak, bahkan sebelum pemilu sudah banyak orang yang memprediksi, sudah tahu siapa pemenangnya dengan berbagai macam dugaan kecurangan, intimidasi, intervensi kekuasaan, bahkan PBB sekalipun mempertanyakan tentang sikap cawe-cawe presiden terhadap pemilu kemarin. Maka sebagai negara demokrasi, apalagi di dalam pengurus dan pengusung Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, ada PDI Perjuangan yang mengemban nama Partai Demokrasi, maka tentu kami akan konsisten pada sikap kritis terhadap proses pemilu kemarin. Dan sikap kritis itu telah kami utarakan bahwa kami akan menempuh setidaknya dua jalur dalam Hmm. menyikapi pemilu kemarin. Jalur pertama adalah jalur hukum yang disediakan oleh negara melalui Mahkamah Konstitusi, yang mana hari ini sudah pemberkasan dan kemudian penyiapan dokumen-dokumen termasuk penyiapan saksi-saksi untuk dihadirkan pada sidang sedang dipersiapkan dengan matang oleh tim hukum kami yang hari ini banyak dipimpin di leading sektor oleh Pak Henry Yosodiningrat dan kemudian Pak Todung Mulya Lubis. Di saat yang sama kami akan lakukan jalur perlawanan secara terukur, salah Hmm. satunya melalui jalur politik di DPR. Mekanisme itu bisa dilakukan melalui hak yang di salah satunya adalah melalui opsi hak angket. Pak Henry Yosodiningrat kemarin sempat menarik perhatian publik dan juga viral di media sosial ketika mengatakan ada Kapolda yang akan dihadirkan sebagai saksi. Bahkan Kapolri pun menanyakan siapa Kapolda itu. Siapa yang Mas Kapoldanya? Ya kalau dibuka sekarang kan nggak akan menambah satu shock effect pada saat nanti persidangan berlangsung. Maka ditunggu saja pada saat persidangan di MK nanti berlangsung, saksi-saksi yang dihadirkan tentu adalah orang-orang yang kredibel dan berkaitan dengan apa yang menjadi pengalaman mereka dalam pemilu kemarin yang hari ini sudah kita spill sedikit-sedikit bahwa Hmm. ada kecurangan dan keterlibatan dari pihak-pihak yang harusnya netral dan itu akan diungkap secara utuh di persidangan nanti. Kapoldanya itu jenderal aktif atau purnawirawan? Eh, Nanti akan semuanya Mas. dihadirkan pada saat persidangan. Jadi Oke. ditunggu dulu. Pak Henry kemarin sudah menyampaikan sedikit spill, tetapi nanti utuhnya akan ada di persidangan. Oke, Mas Eno, kalau misalkan kita berpikir secara logika sederhana sebagai rakyat gitu ya Pak, apakah Ya, Kapolda ini jika nantinya akan dihadirkan, apakah mau Mas? Karena kan sebetulnya hal ini tentu akan mungkin mengancam karir dia di kepolisian ataupun mungkin adanya tekanan-tekanan yang ia dapatkan gitu loh Mas. Apakah ini mungkin hadir nantinya? ya, ya dari masyarakat saja banyak yang mengaku mengalami tekanan kemarin, yang tidak memiliki jabatan yang signifikan. Pada saat kemudian menjadi kepala desa saja banyak yang mengaku ditelepon oleh pihak-pihak tertentu agar kemudian mengarahkan dukungan pada paslon tertentu. Itu rakyat. Jadi kita juga bisa membayangkan logikanya kalau pejabat-pejabat aktif ya tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu juga terjadi. Maka kalau kemudian bicara tentang keberanian, bicara kebenaran, ya inilah ujiannya. Keberanian itu pasti mengandung resiko dan konsekuensi. Jadi kita yakin kalau kemudian ada pihak-pihak yang hari ini merasa terganggu hati nuraninya terkait dengan proses pemilu kemarin yang harusnya sesuai dengan asas demokrasi, tapi ternyata tidak berlaku seperti itu, maka di hari-hari inilah keberanian itu diuji. Tidak hanya Hmm. oleh kemudian pertaruhan jabatan, tapi persoalannya adalah pertaruhan hati nurani yang hari ini publik dan sejarah sedang melakukan pencatatan. Kenapa spesifik Kapolda Mas Eno yang akan dihadirkan? Apakah memang em, pihak-pihak ini yang terlibat langsung dalam dugaan kecurangan tersebut atau seperti apa yang TPN menangkapnya? Ya, tentu kami tidak menyiapkan hanya satu saksi,
Hmm. Ada cukup banyak saksi yang sedang disiapkan, yang berani untuk bicara dan mengungkap fakta di persidangan. Jadi kalau kemudian Pak Henry menyampaikan ada satu pihak yang sedang disiapkan, bukan berarti hanya itu. Itu Hmm. baru satu, belum yang lain-lain. Jadi saya rasa ya tidak perlu khawatir memegang kuasa apabila kemudian nanti merasa kemarin tidak ada yang menyalahi aturan. Tapi kalau kemudian kemarin merasa ada hal-hal yang menyalahi aturan yang ada, ya nanti persidangan di MK sebagaimana telah diatur dan dilindungi oleh konstitusi akan mengungkapkan itu. Jadi saksi-saksi kami memang sedang kami persiapkan semua, Mas. Tidak Hmm. hanya satu itu saja yang diungkapkan Pak Hendri, tapi ada beberapa yang lain. Oke. Em, Kalau Mas Eno tadi sempat mengatakan bahwa ada tekanan-tekanan ke eh, kepala desa ataupun dari kader-kader PDP, bisa diceritakan Ya, sih Mas sebetulnya tekanan seperti apa sih yang terjadi selama proses pemilu kemarin? ya pada dasarnya tekanan itu diarahkan atau ditujukan agar menghentikan dukungan untuk pasangan calon kami dan kemudian mengarahkan dukungan kepada pasangan calon lain. Tapi itu biasanya kemudian dilakukan pada saat kemudian masa-masa kampanye. Maka pada saat itu kami hari ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang cukup agar kemudian pada saat fakta ini terungkap, ini sesuai dengan hasil legal formal yang disediakan oleh negara melalui mekanisme persidangan MK. Jadi ini semua sedang kami catat, Mas, pengakuan-pengakuan, testimoni, kemudian dari pihak-pihak yang merasa mengalami itu cukup banyak terjadi. Dan kemudian memang mungkin ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung, tapi itu sedikit banyak yang mempengaruhi bagaimana keberanian dari kawan-kawan ini dalam mengungkapkan fakta atau mengungkapkan dukungan pada saat proses pemilu berlangsung kemarin. Oke. Selain dari MK juga tadi Mas Eno mengatakan bahwa ada jalur lain yang akan ditempuh yaitu angket. Ya. Seberapa serius PDIP menggulirkan angket di DPR, Mas Eno? Ya, kita serius pada sikap kritis pada proses pemilu kemarin. Dan apalagi kalau bicara tentang angket, sebenarnya kan salah satu orang pertama yang menyuarakan itu ya Pak Ganjar Pranowo sendiri. Hmm. Jadi bukan ini sebenarnya bukan satu sikap yang takut akan kekalahan. Kita tahu bahwa Pak Ganjar ini dulu pernah berada di DPR RI juga sebagai pimpinan di komisi. Maka beliau sangat paham sebenarnya apa yang menjadi tugas dari DPR, yaitu melakukan check and balance terhadap berlangsungnya good governance. Kalau kemudian pemerintah atau eksekutif tidak menjalankan undang-undang, tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka yang bertugas untuk menjadi check and balance adalah DPR. Maka angket itu tujuannya adalah untuk memastikan agar proses pemilu kemarin tidak kemudian terjadi lagi di pemilu-pemilu selanjutnya apabila pemilu kemarin memang salah dan menyalahi aturan. Jadi tidak perlu takut dalam angket itu memang ya kami mengusulkan itu dalam rangka untuk menguji dan melakukan suatu evaluasi secara menyeluruh terhadap jalannya pemilu kemarin. Nah, proses politik sedang berjalan di DPR, dinamika masih berjalan, apalagi juga ada kawan-kawan di partai politik pengusung 01 yang juga bersemangat untuk melakukan evaluasi dan itu bisa terjadi dengan dinamika politik yang ada akhir-akhir ini. Tapi pada Bisa. dasarnya Mas terkait dengan angket itu sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dan tugas dari PDI Perjuangan sendiri. Hmm. Bagi siapapun yang hari ini merasa demokrasi kita ada masalah, ada catatan, maka ya itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Bukan sekedar hak, tapi itu menjadi tanggung jawab. Jadi PDI Perjuangan tentu namanya saja Partai Demokrasi, ya kita akan konsisten pada sikap yang seperti itu, konsisten pada sikap kritis dan menjaga demokrasi. Salah satunya adalah melalui opsi hak angket. Bisa digambarkan nggak sih Mas gimana sebetulnya suasana kebatinan dari internal PDIP? Karena kalau saya boleh mengutip eh, pengamat politik Indobarometer Muhammad Kodari ini mengatakan bahwa sebetulnya di dalam PDIP sendiri tidak solid terhadap angket ini. Dibaca dari kemarin ketidakhadiran Mbak Puan misalkan di rapat paripurna, lalu juga pidato yang dibacakan oleh Sumi Dasko yang isinya ini mengatakan ada siap kalau Anda bertarung itu harus siap menang dan juga siap kalah. Oh Apakah iya, ini menunjukkan situasi di dalam internal PDIP, oh Mas Eno? iya, kami siap menang dan kami siap kalah kok. Kalau PDI Perjuangan tidak siap kalah kan berarti kemudian tidak mungkin ada sejarah kami berada di luar pemerintahan di masa pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun. Kalau kami tidak siap kalah. Dan kalau kami tidak siap menang kan nggak mungkin kami bisa kemudian hat-trick pemilu legislatif sampai 3 kali berturut-turut
Dan kemudian hari ini ya masih kemudian kita menjadi salah satu partai politik yang percaya pada proses kaderisasi yang tidak instan. Jadi tidak ada itu namanya kami tidak siap menang atau tidak siap kalah. Sekali lagi, angket itu untuk melakukan evaluasi. Nah, kalau bicara tentang solid, PDI Perjuangan ini partai politik yang terkenal dengan konsistensinya akan sikap disiplin. Kalau kemudian dalam disiplin partai itu sudah ditetapkan satu keputusan, maka tidak mungkin ada kadernya yang kemudian membelot atau balelo selama masih berada di PDI Perjuangan. Maka kami akan tegak lurus pada apa yang menjadi keputusan final dari partai, yang salah satu basis pengambilan keputusannya tentu adalah menunggu hasil realkon KPU yang akan dilaksanakan di akhir bulan ini. Jadi sabar saja, dinamika ini tetap akan berlangsung. Tentu sampai hari ini pun sebenarnya kan rekapitulasi berjenjang secara resmi dari KPU juga belum diumumkan secara final. Nah, ini tentu akan menjadi salah satu basis pengambilan keputusan kami. Semuanya tetap menjadi bagian penting dari apa yang akan kami putuskan nantinya. Tapi angket jadi satu metode yang penting, yes, dan itu sedang kami matangkan. Buktinya naskah akademik kami sudah kami persiapkan dan sudah jadi. Oke, ketika naskah tersebut sudah jadi, next step-nya apa ya, Mas? Ya tentu nanti akan diajukan dan dicarikan momentum yang tepat. Artinya ini soal momentum waktu aja ya, Mas ya? Yes, soal momentum dan untuk mengajukan, dan sekali lagi juga tentunya adalah bagaimana kekompakan dari seluruh unsur partai politik, seluruh unsur civil society, seluruh unsur pemerhati, tokoh agama, budayawan, rohaniwan yang kemudian akan ikut serta menjaga atau mendorong proses itu. Kita sudah mendapat satu sikap yang tegas dari masyarakat, misalnya dari survei Kompas yang menyatakan bahwa 63, sekian persen masyarakat Indonesia itu sebenarnya mendukung terjadinya angket untuk mengevaluasi pemilu. Ini tentu satu hal yang sangat anomali sebenarnya, karena total suara dari quick count kemarin dari Mas Anies Baswedan dan Mas Ganjar Pranowo tidak menyentuh angka itu kalau dari quick count, tidak sampai di angka 63. Artinya sebenarnya ya banyak orang yang mungkin merasa menyesal telah menetapkan pilihan terhadap pihak tertentu, atau kemudian merasa bahwa memang ada yang janggal dari proses pemilu kemarin. Maka 63% itu adalah suara rakyat yang harus kami hargai. Dan itu semuanya kami tentu tidak boleh tergesa-gesa, proses politik berjalan, tetapi tentunya hasil rekapitulasi KPU juga akan menjadi salah satu basis pengambilan keputusan kami. Kalau masih nunggu hasil rekap, apakah tapi komunikasi dengan 01 ini sudah dibangun secara Ya, informal maupun formal? Sudah, Mas, secara informal itu sudah terjadi bahkan jauh-jauh hari. Secara formal misalnya tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud juga sudah menjalin komunikasi dengan tim hukum Amin pada saat sebelum pemilu untuk menyikapi terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan pemilu. Jadi sudah lama proses komunikasi itu berlangsung terkait dengan hak angket yang kemudian diwacanakan akan digulirkan, juga terus dilakukan komunikasi hingga hari ini. Cara menyamakan persepsinya seperti apa, Mas Eno? Karena ada juga pengamat yang mengatakan bahwa bisa saja hak angket ini digunakan oleh sejumlah partai politik untuk bisa menaikkan daya tawar, misalkan untuk bisa diajak bergabung ke kabinet. Ya, kalau kemudian bicara tentang PDI Perjuangan kan dari hasil quick count kemarin sebenarnya dengan segala kerendahan hati ya cukup tinggi perolehan suara kita meskipun mengalami penurunan. Jadi kalau itu dianggap kami melakukan bargaining politik dalam mengajukan hak angket, ya sesuatu yang aneh juga. Karena ya sebenarnya untuk apa kita bikin bargaining politik lagi kalau tujuannya hanya untuk bergabung ke pemerintahan. Kalau mau menang pemilu muda sebenarnya juga ada banyak cara lain yang bisa kami lakukan sebelum pemilu untuk kemudian tetap memegang kuasa dengan cara-cara instan. Tapi kan kita memilih untuk berpihak pada kelompok yang kritis terhadap berjalannya demokrasi dan menolak nepotisme di dalam pemerintahan. Jadi secara garis besar, bigger picture-nya tentu PDI Perjuangan tidak mengambil langkah yang mudah untuk mempertahankan kekuasaan kalau mau dimaknai dalam koridor itu. Jadi hak angket ini murni, pure untuk kita melakukan evaluasi, karena ke depan ada banyak urgensi. Bagaimana agar kualitas demokrasi kita dalam pemilu terjaga, salah satunya adalah pilkada yang akan dilakukan akhir tahun ini. Nah, kalau kemudian cara-cara kemarin dengan grand design kekuasaan direplikasi, di copy paste di dalam pilkada besok, tentu ini akan mengubur impian banyak anak-anak muda yang
berharap menjadi atau mengabdi menjadi sesuatu di negeri ini tanpa memiliki koneksi orang dalam. Itu yang kami Hmm. tidak mau. Dan Pilpres akan berlangsung lagi 5 tahun lagi. Nah, kalau kemudian pemilu kemarin yang hari ini masih banyak tanda tanya di kepala publik tentang sudah berlangsung dengan demokratis atau tidak diungkap secara menyeluruh secara total, apa yang akan mencegah pemilu-pemilu ke depan tidak akan menggunakan cara-cara yang sama. Jadi kepentingan PDI Perjuangan, kepentingan partai pengusung TPN Ganjar Mahfud itu sebenarnya pure agar memastikan pemilu ke depan tidak terjadi cara-cara serupa. Oke, oke. Mas Seno, terakhir sebagai penutup, Mas, saya ingin meminta tanggapan Mas Seno. Tadi juga Mas Seno sempat menyinggung di awal bahwa Ya, pemilu di Indonesia ini sempat disinggung di rapat PBB ya, Mas ya. ya. Apa sebetulnya, bagaimana Mas Seno melihat hal ini? Ya, tidak hanya di PBB, bahkan masyarakat internasional melalui berbagai media internasional sepanjang berjalannya pemilu ini kan sudah menyampaikan catatan kritis. Dan itu satu hal yang buat kita ya agak memalukan. Bagaimana kita dari sekian tahun yang lalu kita dianggap sebagai negara demokratis yang dewasa, bagaimana keberhasilan Pak Jokowi dari seorang biasa saja dari Solo, kemudian berhasil merangkak naik menjadi seorang presiden itu diberikan apresiasi yang begitu tinggi dari masyarakat internasional dalam jangka waktu sekejap. Tiba-tiba di forum PBB yang dipertanyakan adalah tentang netralitas presiden. Apakah kemarin menggunakan kekuasaan atau instrumen kekuasaan untuk mendukung anaknya yang sedang berkontestasi atau tidak? Ini satu pertanyaan yang kita seperti kembali mundur ke zaman di mana demokrasi adalah barang mewah di negeri ini. Jadi kami rasa ya ini satu catatan yang sangat tidak baik dalam sejarah perjalanan bangsa kita dan menjadi cerminan kepemimpinan Presiden Jokowi di mata dunia yang sebenarnya harusnya bisa jauh lebih baik, mewariskan legacy yang jauh lebih baik terkait demokrasi yang hari ini mata dunia memandang. Maka kita sebagai warga negara yang masih berkesadaran sebenarnya bertanggung jawab untuk terus aktif menjaga ini agar kualitas demokrasi kita tetap terjaga untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Oke, Mas Seno, sedikit aja. Kepentingannya apa ya, Mas ya, sampai pemilu ini sampai dibahas di forum internasional seperti itu? Ya tentu hari ini mata dunia masih banyak bicara tentang kualitas demokrasi. Itu salah Hmm. satu isu yang menjadi penting di dunia. Kenapa? Karena saat bicara tentang keberadaan demokrasi, maka itu artinya orang boleh berbicara. Maka itu artinya siapapun tidak memandang apakah dia bagian dari kekuatan sepertiga ekonomi di negeri ini atau tidak, itu boleh menjadi bagian dari yang mengontrol demokrasi. Kalau kemudian tidak ada demokrasi, tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan pers, bagaimana kemudian saat dunia hari ini menatap matanya kepada pelestarian lingkungan misalnya, terhadap misalnya bagaimana menjaga agar tidak ada global warming, agar tidak ada diskriminasi, ras, gender, agama, dan lain sebagainya. Tidak ada instrumen yang bisa digunakan untuk menjaga kualitas prioritas dunia itu apabila tidak ada demokrasi. Nah, bicara tentang nepotisme ini kan ancaman demokrasi yang paling primitif sebenarnya. Dan itu Hmm. yang kemudian menjadi catatan dunia terkait proses pemilu kita kemarin. Satu hal yang menjadi ironi saat bicara Indonesia yang kemarin sempat menjadi presidensi G20. Oke, Aryo Seno Bagaskoro, Jubir TPN Ganjar Mahfud, terima kasih atas waktunya untuk SCTV, Mas. Terima kasih, Mas. Senang sekali. Terima kasih. Demikian sedang viral kali ini, saya Glenn Joshua, salam SCTV.